kembali bersama live event Presiden Pilihan Kita. Kita akan ke Jember terlebih dahulu untuk mengetahui informasi terkini. Pemirsa, di sana relawan Jokowi di Jember melakukan aksi. Kita akan bergabung bersama Rifai Pamone. Ya Rifai, silakan dengan informasi Anda. Ya Kartika, sedianya pola pengamanan yang dilakukan oleh seluruh relawan Jokowi di setiap daerah tentunya sangat penting. Ini terbukti seperti saat ini saya berada di Kecamatan Wuluhan, relawan Jokowi masih terus berkoordinasi dan konsolidasi dengan tim sukses dari Kabupaten Jember. Dan saat ini saya bersama dengan Bupati Jember yang dalam beberapa masa kampanye pemilihan presiden harus memilih cuti untuk menjadi koordinator tim sukses dari Jokowi JK di Kabupaten Jember dan telah bekerja begitu lama. Bapak Kusen Andalas, tim sukses Jokowi JK di wilayah Jember. Pak Kusen, bagaimana sebenarnya pola pengamanan yang diberlakukan? Saya melihat di sini begitu manual, tapi ini sepertinya cukup penting karena datanya mulai dari TPS dan tingkat desa, Bapak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Metro dan saya mengucapkan selamat atas kemenangan Bapak Joko Widodo bersama teman-teman pendukung partai maupun dari relawan dan masyarakat secara umum Kabupaten Jember atas menangnya menurut perhitungan quick count ya. Terus kami memang di Jember khususnya di kecamatan-kecamatan mengupayakan pengamanan baik mulai dari tahapan mendapatkan undangan sampai mengerahkan ke TPS sampai pada pelaksanaan pencoblosan sampai perhitungan dan sampai hari ini. Nah, dengan begitu sampai hari ini saya menekankan kepada baik partai pendukung maupun relawan baik secara kelompok maupun secara pribadi dan ormas pendukung dan juga daripada masyarakat secara umum karena kemenangan ini atau perhitungan secara manual yang dilakukan KPU belum final masih di tingkat desa. Ini semua harus dikawal. Oke, baik, KPU RI akan menetapnya tanggal 22. Apabila Jokowi JK diamanatkan menjadi pemimpin negara ini, apa harapan Bapak yang harus diwujudkan oleh Jokowi JK untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah seperti hanya di Kabupaten Jember? Iya, tentunya dengan terpilihnya Pak Jokowi nanti harus ada perubahan yang bisa dirasakan, utamanya sampai ke masyarakat Jember khususnya di pedesaan, betul-betul pertama sesuai dengan apa komitmen daripada Pak Jokowi akan menjadi rajanya pelayan masyarakat. Sehingga itu salah satu. Yang kedua tentunya bagaimana karena tujuan daripada pemerintah itu adalah membuat masyarakat sejahtera. Sehingga itu yang kedua. Yang ketiga karena persoalan-persoalan baik persoalan sosial, persoalan hukum yang banyak yang tidak selesai. Ini harapannya masyarakat Indonesia khususnya Jember harus betul diselesaikan. Ya. Terima kasih banyak Pak Kusen Andalas dan begitu banyak euforia ini dan tentunya tidak hanya sekedar euforia namun mengawal tentang bagaimana jalannya pemungutan suara hingga ke tingkat KPU Jember harus terus dilakukan sehingga tanggal 22 Juli nanti kita akan betul-betul mendapatkan siapakah yang menjadi pemenang dalam Pilpres 2014. Dari Jember demikian Kartika, kembali ke studio. Rifai Pamone, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Jember, Jawa Timur. Dan pemirsa, langsung saja saya mulai kembali perbincangan. Mas Ade, kalau Anda melihat dari kasus-kasus yang terakhir ini artinya di sidang di Pengadilan Tipikor, sepertinya sudah mulai unjuk gigi. Kita lihat kasus Akhil Mokhtar begitu yang dihukum akhirnya dengan pidana seumur hidup karena terbukti melakukan kesalahan 10 sengketa pilkada di MK dan juga pencucian uang. Anda melihat bahwa ini sudah mulai menunjukkan giginya? Ya, pertama ya sudah mulai ada harapan yang kemudian mendapatkan hukuman yang berat bukan hanya kelas teri tapi juga kelas kakap yang juga tidak dipindang. Artinya dia memang punya kekuatan politik juga. Jadi saya kira ini harapan yang besar ya mudah-mudahan ini terus diteruskan gitu ya. Apalagi kalau janjinya Pak Jokowi akan memperkuat KPK dan aparat penegak hukum yang lain. Yang mudah-mudahan mereka bisa dalam konteks penindakan akan semakin lebih menguat gitu ya. Baik, sebentar kita tahan dulu. Sepertinya di lokasi konferensi pers di Rumah Cemara sudah siap calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo untuk menggelar atau menyatakan pernyataannya ke sejumlah wartawan di sana. Langsung saja kita bergabung ke Rumah Cemara. Tepuk tangan silakan.
Saudara Ahmad Basara, Saudara Anies Baswedan dan Andi Wijayanto, teman-teman wartawan yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya di kantor Media Center pasangan Insinyur Haji Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kami pada siang ini kehadiran tamu tokoh yang kita tunggu-tunggu. Kami mohon maaf ada yang menunggu 2 jam, 3 jam yang lalu. Tetapi alhamdulillah Bapak Jokowi bisa hadir ke tengah-tengah kita. Saya persilahkan selanjutnya kepada Saudara Anies Baswedan untuk memimpin lalu lintas jumpa pers pada kali ini. Persilakan. Ya, terima kasih Bung Misrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi yang saya hormati, Bapak-Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Sebenarnya press conference kali ini tidak terlalu repot. Selama-lamanya Bapak-Bapak, Ibu tadi menunggu, insya Allah hasilnya sudah jelas kalau hari ini dibandingkan kemarin. Ya. Nah, tapi begini, pada siang hari ini Pak Joko Widodo akan menyampaikan pernyataan yang menyangkut perkembangan terakhir dan harapannya ini adalah dasar untuk kita melangkah ke depan dengan lebih baik. Untuk tidak terlalu lama Pak Jokowi, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tugas kita tidak berhenti saat Pilpres telah selesai. Justru tugas yang lebih penting menanti setelah Pilpres ini selesai. Tugas dan tantangan di depan kita besar dan kita mengajak kepada semua pihak manapun untuk bersama-sama bersatu padu membuat Indonesia yang lebih baik. Tugas kita semuanya sekarang adalah mengawal hasil pemilu hari kemarin hingga nantinya menjadi hasil resmi dari KPU. Kita semuanya harus mengawal dan memastikan bahwa penghitungan dan rekapitulasi suara di KPU berjalan dengan benar, dengan bersih, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Saya sekali lagi ingin menyerukan kepada semua pihak untuk jangan mencemari ketulusan aspirasi rakyat Indonesia dalam pemungutan suara kemarin. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua media, teman-teman media yang telah membantu secara luar biasa dan dukungan dari teman-teman semuanya telah ikut menorehkan sejarah baru bagi Indonesia. Juga kepada media internasional, saya sampaikan apresiasi yang tinggi. I want to thank you all, your support, your coverage. You have been very fair to me, but also to Pak Prabowo. I respect your integrity and also your professionalism. And I want to stress that demokrasi in Indonesia is very strong and dynamic. Dan saudara-saudara sekalian, perjalanan bersama kita selama ini, terutama saat berkampanye ke daerah, semoga nanti menjadi kenangan indah kita semuanya, bermakna bagi semua jurnalis yang ikut. Perjalanan ini adalah perjuangan menulis sejarah baru Indonesia. Terima kasih, dan kemudian mengenai Palestina.
Serangan Israel ke jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan warga sipil di Palestina dan ratusan lainnya yang luka-luka merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan situasi yang terjadi di jalur Gaza sangat memprihatinkan karena telah terjadi pembunuhan massal. Palestina mempunyai arti yang penting bagi rakyat Indonesia karena Palestina termasuk negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab yang mendukung dan mengakui saat itu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan oleh sebab itu, kami meminta dengan hormat dan memberikan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, untuk berperan aktif dalam membela bangsa Palestina di forum-forum internasional. Saya menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada PBB, untuk mengambil langkah-langkah cepat untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Saya berteman baik dan akan bertemu dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia untuk menyampaikan dukungan langsung kepada bangsa Palestina dan mengecam keras serangan Israel ke jalur Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman media, tadi sudah sama-sama kita dengarkan pernyataan dari Pak Jokowi, yang satu menyangkut domestik, yang satu menyangkut Palestina. Pada acara siang hari ini memang hanya statement dari Pak Jokowi, kemudian kita akan akhiri press conference-nya di sini. Jadi Pak Jokowi menyampaikan statement dan sudah ini inti sebetulnya dari acara ini, Pak Jokowi ingin bersilaturahmi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang bekerja bersama-sama selama ini. Proses kampanye telah selesai dan tadi dikatakan statement Pak Jokowi itu mengatakan perjalanan kemarin perjalanan yang indah bersama dengan teman-teman wartawan. Mudah-mudahan memang menjadi kenangan buat semuanya ya yang di sini. Jadi itu tujuannya, jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan waktu Pak Zuhairi. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sekalian telah menghadiri press conference ini. Satu hal yang sedikit saya revisi untuk media luar, tidak hari ini, nanti akan dijadwalkan secara khusus karena jumlahnya terlalu banyak. Saya nanti akan atur dengan Mas Andi penjadwalan wawancara khusus dengan kawan-kawan media luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi konferensi pers di Rumah Cemara, ternyata penekanannya tentang Palestina ya, Mas Pram. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangannya. Tadi kalau Mas Ade bilang bahwa ya ini sudah mulai menunjukkan gigi. Kalau Anda, Mas Pram, melihat dari vonisnya baik, terus kemudian dari MA juga tegas begitu ya. Apakah ini tergantung orangnya atau sistemnya? Ya, harus diakui keputusan-keputusan di Tipikor ini kan sekarang ini dipengaruhi oleh keputusan di Mahkamah Agung. Jadi semua orang yang mengajukan PK, selama di sana ada beberapa orang yang kita menaruh harapan dan respect. Seperti misalnya Pak Artijo. Dan itu selalu hukumannya diberikan hukuman yang maksimal. Ya. Dalam persoalan hukum kita selalu ada range untuk memberikan hukuman sekian sampai sekian. Penafsiran ini bisa berbeda-beda. Maka saya menaruh harapan secara khusus. Nanti kalau ada orang-orang seperti Pak Artijo di MA itu sudah tidak ada, hukumannya harus diperlakukan yang sama, gitu ya, supaya ini menjadi menjadi keseragaman. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin maka para koruptor itu akan menjadi lebih jera, karena hukumannya akan semakin berat, apalagi kalau nanti aset recovery-nya sudah kita ratifikasi, pemerintahnya lebih bersih, lebih mendorong penegakan hukum, saya yakin indeks korupsi kita akan lebih baik. Mas Ade, singkat saja mungkin untuk penutup, PR besar dan kemudian untuk menjaga agar para penegak hukum ini bisa benar-benar tegas dan unjuk gigi, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Ya, pertama soal politik, gitu. Bagaimanapun ini pasti kemana-mana, gitu ya, terkait korupsi politik, termasuk akan juga mengganggu soal judicial, gitu ya. Jadi itu yang kedua ya, memang soal
independensi institusi hukum, sekali lagi gitu. Jangan sampai ada intervensi apapun kepada institusi tersebut sehingga mereka bisa menjalankan keputusan dengan baik tanpa harus mendengarkan request-request yang tidak perlu. Gitu. Baik, saya kira itu. Ya, yang jelas kita harapkan supaya Indonesia tidak terkenal bukan karena korupsi, tapi karena keberhasilannya, karena bangsanya yang besar. Tentu saja itu jadi harapan kita bersama. Terima kasih Mas Pram dan juga Mas Ade atas kehadirannya di sini. Dan PR untuk Indonesia tidak hanya soal korupsi, ada banyak PR lain, salah satunya soal ekonomi.